Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alex Kurnia dari SD Negeri Medono, calon guru penggerak angkatan 10. Nah, baik, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan aksi nyata saya di modul 2.3, yaitu tentang supervisi akademik bersama Ibu Arum. Ibu Arum bisa memperkenalkan diri? Terima kasih Pak Alex. Perkenalkan, saya Arum Puspa Melati. Di SD Negeri Medono ini saya sebagai wali kelas 3. Baik, sudah Bu? Sudah. Jadi gini Bu Arum, saya di sini mendapatkan tugas di modul 3.1 ini untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Nah, di mana saya mau meminta bantuannya ini kepada Bu Arum. Kira-kira Bu Arum berkenan atau tidak? Insya Allah berkenan Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Arum. Kalau Bu Arum berkenan, nanti berarti saya akan melaksanakan supervisi di kelas Ibu Arum ya. Nah, kira-kira kapan ya Bu ya saya dapat masuk di kelas Ibu? Insya Allah bisa besok Pak di jam 1, 2, dan 3. Besok pagi berarti ya. Mata pelajarannya apa Bu? Mata pelajarannya itu tentang IPAS Pak. Oh ya, tentang IPAS berarti ya. Iya. Dimana di kelas 3 ini kayaknya masih baru ya? Masih baru sekali ya. Karena memang beda fase ya. Nah, materinya? Materinya itu tentang panca indera. Tentang panca indera. Berarti baru banget ini ya. Iya. Sangat baru, ini baru awal-awal di kelas 3 ini Pak. Nah, tujuannya apa Bu dari panca indera itu Bu? Jadi tujuan dari pembelajaran panca indera ini jadi mengenalkan panca indera Pak, bagian-bagiannya gitu. Kemudian fungsi-fungsi panca indera, lalu cara merawat dan juga menjaga panca indera bagaimana, serta mengetahui gangguan-gangguan apa aja sih yang ada di panca indera kita itu, seperti itu Pak. Berarti tujuannya yang pertama tadi mengenalkan ya kepada anak-anak tentang panca indera, kemudian memahami fungsi dari panca indera, kemudian bagaimana cara merawat, dan mungkin juga gangguan-gangguan yang ada pada siswa ya. Dan ini mungkin menarik sekali ya buat anak-anak kelas 3 karena masih kelas rendah, jadi nanti akan bermanfaat bagi kehidupannya. Baik Bu, sebelum Ibu mengajarnya Bu ya, biasanya kan ada rencana atau mungkin persiapan yang sudah Ibu lakukan mungkin? Ada Pak, saya sudah punya rencana pembelajaran di kegiatan belajar mengajar saya besok gitu. Jadi rencana saya itu besok saat pembelajaran IPAS ini, nah saya itu akan melakukan yang pertama persepsi ya Pak ya. Nah kemudian saya akan menggunakan metode pembelajaran saya seperti pengamatan. Yang pertama itu jadi memberikan pertanyaan kepada anak-anak gitu, seperti anak-anak apa nih yang sedang kamu cium, apa nih yang sedang kamu lihat gitu, itu pakai apa sih gitu. Jadi kayak ini dulu, kayak memantik anak-anak dulu gitu. Setelah itu nanti kan sudah ada tanya jawab itu Pak. Nah nanti kemudian akan saya bagi itu Pak ke dalam beberapa kelompok kecil gitu. Sebelum saya bagi ke dalam kelompok kecil, itu saya setelah memberikan kalimat pemantik itu, nah nanti akan saya ajak anak-anak untuk bernyanyi. Dimana ini kan masih kelas 3, masih masih senang untuk bernyanyi, tepuk-tepuk dan lain-lain gitu. Nah nanti akan saya ajak dulu itu anak-anak untuk bernyanyi. Di sini saya sudah ada lagu tentang alat indera atau panca indera sendiri itu. Nah nanti akan saya berikan kepada anak-anak, kita bernyanyi bersama dulu. Nanti setelah bernyanyi bersama selesai, akan saya ajak anak-anak itu untuk bermain tebak gaya. Nah jadi kayak seperti saya pegang mata gitu, sekalian melatih fokus mereka juga gitu saat awal pembelajaran. Saya pegang mata tapi saya bilangnya dagu mungkin, tapi mereka harus menjawab yang betul seperti itu. Kayak konsentrasi konsentrasi anak gitu. Nanti setelah itu kan termasuk pengamatan juga ya Pak ya. Nah nanti saya akan sediakan gambar di depan panca indera kita gitu. Nanti anak-anak akan saya tanya jawab lagi gitu, anak-anak ini gambar apa nih gitu, kalau menurut kalian fungsinya apa ya, kayak gitu. Nah itu tanya jawab dan pengamatan.
Setelah itu maka akan saya lakukan pembagian kelas ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, nanti di dalam kelompok-kelompok itu akan saya beri tugas, Pak. Beri tugas, saya sudah menyiapkan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, yang akan saya bagikan ke dalam kelompok kecil itu, dan mereka di sana berdiskusi bersama. Nanti setelah diskusinya selesai, harapan saya itu masing-masing kelompok akan melakukan presentasi ke depan kelas gitu. Jadi kelompok siapa dulu nih yang udah selesai, silahkan maju ke depan gitu. Terus nanti kelompok yang di depan itu presentasi, anak-anak yang lain boleh melakukan pertanyaan kepada temannya itu gitu. Harapan saya itu kayak nanti jadi rame, iya, jadi kayak nggak pasif aja gitu loh di kelas gitu. Dan nanti bergantian seperti itu sampai kelompoknya habis. Terus sudah selesai, kita juga tidak lupa memberikan apresiasi kepada kelompok-kelompok yang sudah melakukan presentasi itu. Seperti yang saya siapkan itu memberikan apresiasi tepuk salut. Kita kan punya tepuk salut, Pak. Nah, nanti setiap kelompok yang sudah presentasi kita beri tepuk salut gitu. Biasanya kalau anak-anak sudah dikasih tepuk salut tuh kayak semangatnya nambah gitu kan. Nah gitu. Nanti kalau udah selesai semua, tanya jawab sudah selesai, nanti kita akan mengambil kesimpulan di paling belakang gitu. Anak-anak sudah paham betul belum ya? Seperti itu. Nanti kalau sudah, baru kita terakhirnya refleksi, Pak. Nah, rencana saya seperti itu, insya Allah kalau berjalan ya. Gak apa, tapi bagus ya. Tadi diawali dari pengamatan, kemudian ada permainan tebak gaya, kemudian ada bernyanyi, ice breaking, kemudian Bu Arum juga akan melaksanakan diskusi-diskusi dalam kelompok kecil gitu ya, dengan anak-anak. Lalu dilanjutkan presentasi, dan yang terakhir tadi diberikan tepuk salut ya. Nah, tepuk salut, kemudian kesimpulan bersama ya, guru dengan anak-anak, dan yang terakhir melakukan refleksi tentunya ya dalam belajar. Wah, pasti akan seru banget ya. Kalau kelas rendah itu masih senang diajak nyanyi, diajak tepuk-tepuk gitu ya. Pasti menarik banget gitu ya. Insya Allah ya Pak ya. Nah, kira-kira dari langkah-langkah yang tadi sudah Ibu Arum sebutkan, ada nggak ya kira-kira kesulitan atau kendala yang mungkin Ibu akan hadapi di kelas 3 ini? Oh iya, kalau kita bicara tentang kendala, pasti dalam kelas, setiap kelas atau setiap pembelajaran pasti ada ya Pak ya. Itu seperti hukum alam atau seperti apa nggak ngerti ya, pasti biasanya ada gitu. Dan di kelas saya sendiri, saya punya kendala, ada beberapa siswa itu yang sangat pasif, bahkan suaranya saja tidak terdengar gitu. Jadi dia itu cuma diem aja, entah seperti percaya dirinya tuh kurang, padahal teman-temannya juga biasa aja, maksudnya tidak ada bullying di sini, tidak ada yang mengintimidasi dia gitu, tapi dia sangat pasif, bahkan suaranya saja tidak terdengar gitu. Makanya itu kadang kayak jadi timpang ya Pak ya, ada anak yang semangat, ada anak yang pasif banget. Nah itu jadi kayak yang ya kesulitannya itu jadi semangat belajarnya itu kurang lah, harusnya bisa 100% tapi cuma dapat 80% atau 75% karena ada anak yang pasif sekali itu gitu. Nah itu sangat menjadi kendala saya sih Pak. Ya berarti kendalanya karena ada beberapa anak yang pasif gitu ya ketika dalam pembelajaran. Makanya tadi Bu Arum sampaikan ada kegiatan diskusi, presentasi. Nah, kalau dari Bu Arum sendiri ada nggak kira-kira strategi khusus mungkin yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tadi? Ya, strategi saya itu mungkin untuk melakukan ice breaking itu Pak. Kan dengan ice breaking itu anak-anak lebih semangat ya, mereka kayak seneng gitu kan gitu. Lalu dengan membuat permainan itu seperti tadi tebak gaya, itu mungkin bisa membuat anak-anak itu lebih semangat. Lalu yang terpenting adalah membuat kelas itu menjadi beberapa kelompok kecil, karena menurut saya itu saat anak-anak itu dibuat kelompok kecil, kelompoknya itu random ya, jadi kayak akan saya acak itu kelompoknya, nggak yang pokoknya ada anak di situ yang pasif itu akan saya gabungkan dengan yang aktif gitu. Jadi kayak kelompok itu menjadi kelompok disusun dari kelompok yang random, nah itu yang beragam gitu. Harapan saya dengan seperti itu tuh anak yang pasif itu tuh
tergugah gitu semangat belajarnya gitu. Jadi kayak oh aku tuh ini apa namanya juga bisa kok kayak teman-teman gitu, nggak perlulah merasa malu atau seperti apa gitu. Nah mungkin strategi saya seperti itu Pak, pokoknya membuat kondisi kelas itu menyenangkan dan tidak ada perbandingan di situ. Maksudnya kayak anak yang oh Bu Arum sukanya yang ini, Bu Arum sukanya yang itu, enggak. Jadi saya pengen kelas itu menyenangkan, anak-anak belajarnya juga happy dan saling mendukung satu sama lain gitu Pak. Strateginya seperti itu. Mantap sekali ini kayaknya. Insya Allah Pak ya, karena kita berekspektasi. Amin. Baik ya Bu ya. Amin. Berarti Ibu sudah menyiapkan strategi juga ya. Tadi ketika Ibu tahu ada kendala, Ibu sudah menyiapkan tadi ada diskusi kelompok kecil yang kelompoknya beragam, kemudian berusaha mengkondisikan kelas dengan yang menyenangkan gitu ya pembelajaran itu. Nah mungkin ini yang terakhir Bu Arum ya, ada Bu kira-kira harapan atau tanggung jawab Ibu dalam melakukan pembelajaran besok Bu? Iya, harapan saya itu dan tanggung jawab saya saat setelah melakukan pembelajaran ini, harapan saya pastinya anak-anak itu memahami betul Pak apa yang sudah mereka pelajari. Jadi jangan cuman masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Saya berharapnya itu anak-anak bisa memahami betul oh materi ini tuh benar-benar masuk gitu loh dalam pikiran dan hati mereka. Kemudian itu kan kita mempelajari itu macam-macam panca indera, kegunaannya, fungsinya, bahkan sampai kegangguan dan cara merawatnya gitu. Jadi mereka itu saya harapkan bisa aware, maksudnya mereka sudah tahu nih oh gangguan telinga itu seperti ini, gangguan mata itu seperti ini, bagaimana sih caranya biar tidak terjadi seperti ini gitu. Oh berarti kita harus merawatnya, menjaganya. Nah itu saya harap anak-anak bisa mengaplikasikan ke kehidupan mereka sehari-hari gitu. Jadi pembelajaran yang di sekolah itu bisa betul-betul membawa manfaat ke kehidupan mereka gitu. Harapan saya sih seperti itu Pak. Jadi tidak hanya belajar untuk menghabiskan materi saja, tapi juga ada efeknya gitu, feedbacknya ke mereka itu apa gitu Pak. Wah luar biasa Bu ya, baik sekali. Tadi Ibu punya harapan besar, harapannya dari pembelajaran yang Ibu lakukan itu dapat bermanfaat ya, dapat berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu saya juga hari ini mengucapkan terima kasih ya kepada Bu Arum. Mudah-mudahan besok dalam proses pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Dan saya tentunya akan masuk ke kelas Ibu ya Bu ya. Iya, dengan senang hati Pak. Jadi Bu Arum di kelas juga berusaha menjadi fasilitator ya bagi anak-anak. Artinya Bu Arum memfasilitasi pembelajaran di mana anak-anaknya yang beragam untuk mencoba dicampur gitu ya supaya semuanya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin itu saja dari saya Bu Arum. Terima kasih untuk diskusinya. Semoga diberikan kemudahan besok dalam pelaksanaannya. Amin. Terima kasih Bu Arum. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.
jadi 5 bagian. Panca itu kan 5 ya. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai pelajaran, gimana kalau kita nyanyi dulu? Masih ingat lagu Panca Indra? Siap? Semuanya berdiri? Oke, semangat ya. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi, Bu Arep akan memberi contoh. Misal, kalian harus fokus menyebut dengan tepat apa yang Bu Arum pegang dari badan Bu Arum. Contohnya, Bu Arum bilang kaki, padahal Bu Arum pegang apa? Oke, nanti yang salah. Nah, itu berarti nggak fokus itu. Kamu semuanya. Ya, oke, siap ya, fokus ya. Kalian juga harus mempraktekkan tapi dengan tepat. Misal Bu Arum pegang dagu, kalian harus pegang dagu, gitu ya. Harus tepat ya, sesuai dengan yang Bu Arum katakan. Misal Bu Arum bilangnya dagu, tapi harusnya pegang mana? Nah, kalau Bu Arum pegang kaki, berarti harusnya harus fokus ya. Oke, siap ya anak-anak? Kita bermain dulu. Berdiri ya, sini Zeno. Ya, coba ya, siap-siap, konsentrasi, fokus. Sudah ya, fokus semuanya. Lihat. Mata. Telinga. Oke. Hidung. Ya, Ali. Ali nggak fokus. Ayo lagi. Mulut. Kaki. Kepala. Oke, teman-teman kanan. Oke, nah sekarang kita mau mengamati dulu ya anak. Tadi anak-anak sudah tahu ya, panca indera itu adalah alat yang ada di bagian tubuh kita. Kenapa dikatakan panca indera? Karena ada 5. Coba anak-anak lihat, coba apa ini? Mata. Anak-anak melihat apa? Melihat apa? Mata di situ ya. Coba kalau menurut anak-anak sendiri, fungsi dari mata itu untuk apa? Melihat. Selain itu untuk apa? Mengamati, betul. Untuk apa? Sudah kan
Biar hidung kita selalu terjaga. Dibersihkan, jelas. Pakai masker, ya. Ada di sini ya anak-anak sampai beli jauh gitu tapi nggak pakai masker. Ada? Tetap ada lah. Pasti males ya pakai masker ya. Nah, mulai sekarang karena anak-anak sudah tahu pentingnya masker di hidung kita, kalau pergi jauh-jauh harus pakai masker. Kalau pedes,
Ada yang ingat? Kondisi hidup kita tidak bisa mencium apapun. Flu itu juga mampet itu bisa, tapi lebih spesifiknya, lebih khususnya itu kalau kondisi hidup kita tidak bisa mencium. Mungkin semalam sudah ada yang baca-baca. Namanya adalah apa? Kondisi hidup yang tidak bisa mencium apapun. Apa tadi? Biar bisa menjaga supaya kita tidak terkena gangguan-gangguan itu bagaimana anak-anak? Bagaimana biar kita bisa merawat hidup kita? Pakai masker, dibersihkan juga, terus menghindari ya betul. Ya itu cara perawatnya dengan dibersihkan gitu. Terus kadang kalau misalkan telinga kita itu tidak bisa mendengar, berarti itu sudah ya itu kondisi di mana telinga tidak bisa mendengar apapun. Itu berarti coba kita kelompoknya kita itu apa kalau misalkan sedang tidak baik-baik aja kulitnya? Gatal. Body atau ada yang bilang sunscreen juga ya. Setelah ini Guru akan membagi kelas 3 ini menjadi beberapa kelompok ya anak-anak ya. Kita akan bagi kelompoknya, silakan dari yoga. Tidak, kita harus ajak semua kelompoknya. Dari ya, hitung 1 sampai 3. Guru akan membagi menjadi 3 kelompok. Oke, silakan dari yoga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
yang dipresentasikan. Jawabannya apa? Tuli. Keadaan telinga yang tidak mampu mendengar apapun itu berarti gangguan telinganya tuli. Ada yang berbeda jawabannya? Kelompoknya apa? Sama jawabannya? Kelompoknya Ali sama jawabannya? Tuli. Oke, good. Selanjutnya. Suaranya boleh ya diperkeras ya. Apa? Apa? Sariawan keadaan lidah yang kekurangan vitamin C akan menyebabkan sariawan. Adakah kelompok lain yang jawabannya berbeda? Sama semua
Ya, betul. Ada yang berbeda? Silakan Ramanda, bisa dibacakan jawaban dari kelompok kalian. Cara merawat telinga. Tidak mendengar suara terlalu keras, jangan memasukkan benda ke telinga, membersihkan telinga dengan teratur. Sama? Iya, oke. Kelompoknya Ali, apa jawaban kalian? Terlalu dekat kalau ada masuk terlalu keras. Satu kok. Ya, oke, semuanya betul ya. Terima kasih ya yang berikutnya. Cara merawat lidah. Terus oleh no. Sudah dengarkan Ali. Apa saja cara merawat lidah kelompoknya Ramanda? Kelompoknya Reno? Dari panas atau dingin, membersihkan lidah, mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin. Pintar, good. Punya Ali? Jangan makan makanan yang terlalu pedas. Oke, saja. Ya, tadi sama enggak punyanya teman-teman? Kelompoknya Iza. Sama ya? Semuanya betul. Bagus. Berikutnya yang terakhir, cara merawat kulit. Bagaimana ya? Ya, bagus. Cara merawat kulit, apa saja kelompoknya Ali? Memakai hair body, pakai lotion. Kelompok Ali. Dari kelompoknya Najwa apa saja? Menyambut kulit dengan teratur, memakan vitamin E, memakai lotion atau hair body. Oke, sama? Sama? Sama. Iya, betul. Oke. Sekarang adakah yang mau bertanya kepada kelompoknya Aska, Aziz, Iza, dan Rara? Tidak, sudah cukup jelas semuanya? Pak, mau bertanya? Tangan di atas dulu. Saya mau bertanya. Silakan. Apa Ali mau bertanya apa? Dengarkan. Ali mau bertanya kepada kelompoknya Aska. Silakan. Apa produknya harus berapa? Sesuai. Jawab apa? Bertanya.
alhamdulillah Pak, yang utama jelas lega karena pembelajaran saya sudah saya laksanakan. Alhamdulillah senang juga bisa mengajar anak-anak dan anak-anak juga terlihat sangat senang. Ya, saya juga melihat Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan mencoba untuk mengajak siswa untuk aktif. Iya. Ya. Nah, baik Bu, ada nggak Bu menurut Ibu dari yang tadi Ibu sudah lakukan dalam pembelajaran, langkah-langkah yang ada di dalam perencanaan, mungkin ada yang sudah atau yang belum dilaksanakan oleh Bu Arum? Iya, kalau menurut saya sendiri yang saya lakukan tadi di kelas itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang saya buat di rencana pembelajaran kemarin Pak. Jadi sebenarnya saya sudah melaksanakan langkah-langkahnya dengan sama seperti rencana yang sudah saya buat. Jadi saat saya menjelaskan dulu materinya, memberi apresiasi dulu sebelum itu, lalu menjelaskan lewat PowerPoint, kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian juga setelah itu saya membagikan LKPD yang sudah saya buat, kemudian anak-anak berdiskusi dengan kelompok kecil mereka, lalu juga setelah itu anak-anak tiap kelompok itu mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, kemudian ada sesi tanya jawab dan kemudian kesimpulan. Sepertinya sih sudah Pak, kalau menurut saya sendiri. Kalau tadi saya juga melihat seperti yang sudah disampaikan Bu Arum, sepertinya sudah urut ya, sudah urut dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkahnya. Tadi kebetulan tentang materi panca indera ya Bu? Iya, tentang panca indera. Jadi anak-anak tadi saya juga lihat ketika pembelajaran Ibu, anak-anak memperhatikan, kemudian menulis speaking juga ya, ada diskusi dan presentasi juga. Artinya anak-anak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bu Arum. Oh ya Bu, menurut Bu Arum ada nggak kendala tadi ketika Ibu melaksanakan pembelajaran kelas? Ya, jelas ada Pak, gitu ya. Pasti ada di pembelajarannya. Kendala saya saat tadi melaksanakan pembelajaran di kelas itu ada beberapa anak yang biasanya pasif yang saya harapkan di kelompok mereka itu aktif, tapi juga masih ada beberapa yang tetap pasif, bahkan sampai mereka presentasi tidak ada suaranya. Jadinya kan gimana ini? Itu kendala saya. Kemudian yang kedua juga saat sesi tanya jawab, saya berharap itu anak-anak aktif gitu, kelompok yang presentasi diberi pertanyaan macam-macam dari kelompok-kelompok lainnya biar hidup gitu kan. Nah, tapi belum terjadi seperti itu. Jadi harapan sama ekspektasinya itu masih belum. Mungkin karena anak-anak kelas 3 gitu ya. Gitu Pak, ada beberapa kendala. Iya, terus untuk mengatasinya nih Bu Arum, ketika tadi Ibu menyebutkan ada kendala-kendala itu, apa yang sudah dilakukan Bu Arum tadi dalam pembelajaran? Yang saya lakukan dalam pembelajaran tadi itu saya menghampiri kelompok-kelompok yang tidak presentasi. Jadi kelompok-kelompok yang masih duduk gitu Pak di meja mereka masing-masing. Lalu saya memancing anak-anak untuk ayo anak-anak tanya, coba tadi kelompoknya si Arina sudah memaparkan hasil diskusi mereka seperti ini. Gitu. Lalu kalian tanya yang bagian mata bagaimana seperti itu. Tadi yang saya mencoba untuk memancing anak-anak biar mereka tetap bertanya gitu. Dan alhamdulillahnya masih ada 1-2 sih yang bertanya gitu. Baik, tadi saya juga sudah melihat si Bu Arum juga keliling ya, setiap kelompok mencoba mengajak anak-anak untuk bertanya, satu persatu mendekati anak-anak yang kurang aktif dalam diskusi. Kira-kira apa untuk tanggung jawab Bu Arum ya, untuk tanggung jawab Bu Arum untuk ke depan dalam pembelajaran selanjutnya? Saya berharap itu tanggung jawab saya kepada anak-anak setelah pembelajaran tadi, karena ini tentang materi panca indera ya Pak ya. Di dalam materi tersebut kan dijelaskan bagian-bagian panca indera itu, lalu bagaimana cara merawat dan membersihkannya, kemudian bagaimana gangguan-gangguan apa saja sih yang ada di panca indera itu. Tanggung jawab saya kepada anak-anak itu mengharapkan anak-anak supaya bisa menjaga panca inderanya di kemudian hari, di kehidupan mereka sehari-hari. Itu kan lekat dengan kehidupan anak-anak ya Pak ya, panca indera itu. Kemudian mereka sudah paham, oh kalau misalkan contohnya mata, kalau misalkan
terlalu dekat, mungkin saya bisa nanti pada akhirnya bisa kena rabun dekat nih atau rabun jauh seperti itu. Anak-anak harapan saya mereka tahu dan paham. Berarti untuk menjaga dan merawat mata, kalau membaca jangan terlalu dekat seperti itu Pak. Begitu juga dengan telinga, dengan lidah, dengan kulit juga begitu Pak. Iya, berarti memang materi ini sebenarnya sangat menarik Iya, karena sangat kelas menarik. 3, Kontekstual gitu ya. kontekstual, bahkan melekat dalam Iya. tubuh anak Iya gitu ya. Pak. Jadi ya memang pembelajaran ini harus menarik sehingga anak-anak itu sadar dengan dirinya, bagaimana cara merawat alat inderanya Iya, gitu ya, betul. dengan baik. Iya. Nah, selanjutnya nih, bagaimana perasaannya Bu Arum mengajar hari ini Iya. di kelas 3? Alhamdulillah Pak, senang gitu karena tadi di akhir pembelajaran itu kan kita refleksi dan juga menarik kesimpulan. Terlihat perbedaannya ya anak sebelum dan juga sesudah pembelajaran. Kemudian saat saya berikan stick refleksi, nah anak-anak juga memasang bahwa mereka itu senang, happy gitu. Saya juga happy dan juga lega Pak, karena materinya sudah saya ajarkan dan harapannya anak-anak paham, lebih paham lah untuk materi panca indera itu. Oke, berarti bahagia Bu ya? Iya, bahagia. Iya, senang karena materinya sangat kontekstual. Iya, sangat kontekstual dengan anak-anak. Ada nggak Bu perbedaan mungkin sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan sama Ibu? Iya, kalau perbedaannya jelas ada Pak. Yang pertama itu nampak dari anak-anak sebelum dan sesudah pembelajaran. Kalau sebelum itu saat anak-anak belum tahu sama sekali tentang materi panca indera, mungkin mereka masih bingung tuh, gitu. Gangguan mata apa saja, cara merawatnya bagaimana, gangguan hidung dan lain sebagainya. Anak-anak masih bingung. Tapi setelah pembelajaran dimulai, nah selesai menarik kesimpulan. Saat menarik kesimpulan itu terlihat anak-anak, oh bisa saat saya memberi pertanyaan, anak-anak bisa menjawab dengan tepat gitu. Oh berarti anak-anak ada perbedaannya nih, lebih paham setelah mendapatkan materi itu, pembelajaran lebih mudah menangkap materi itu. Dan yang kedua, setelah ada coaching ini Pak, nah mungkin saya jadi bisa menelaah bagaimana saya melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi gitu. Dan saya juga menginginkan di pembelajaran berikutnya mungkin akan saya gunakan metode-metode yang lebih menarik, langkah-langkah pembelajaran yang lebih menyenangkan seperti itu Pak. Oke, berarti setelah melaksanakan coaching ini Bu Arum merasa ada banyak perbedaan. Iya, sangat terbantu juga Pak. Sangat terbantu, anak-anak jadi lebih aktif gitu ya. Meskipun mungkin masih ada beberapa anak yang belum gitu ya. Mungkin nanti bisa lebih ditingkatkan lagi ya pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir Bu, ini apa harapan Bu Arum ya untuk pembelajaran selanjutnya dari Bu Arum sendiri setelah hari ini melakukan pembelajaran? Ya, kalau harapan saya tersendiri untuk materi panca indera ini jelas Pak, saya sangat berharap anak-anak itu lebih merawat dan menjaga panca inderanya, karena itu kan termasuk alat vital dari kita. Penting untuk menjaga dan juga merawatnya. Mereka harus tahu betul dan mempraktekkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, merawat dan menjaga panca indera mereka, lalu juga menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat membuat gangguan-gangguan di panca indera tersebut. Dan harapan saya di materi berikutnya, saya juga berharap anak-anak semakin aktif, semakin saat pembelajaran itu ya semakin berkuranglah anak-anak yang pasif gitu harapannya. Ya. Sesuai dengan tujuan belajar Pak. sama strateginya diskusi kelompok gitu ya. Mungkin itu saja Bu Arum, senang sekali berbagi sama Bu Arum, mudah-mudahan bermanfaat dan pembelajaran selanjutnya bisa lebih menarik dan lebih sesuai dengan kebutuhan murid. Betul. Apalagi anak kelas 3 masih kelas rendah, mungkin memang masih banyak yang perlu dipelajari sehingga anak-anak itu akan lebih mudah dalam mengikuti proses pembelajaran. Terima kasih Bu. Saya juga berterima kasih ya Pak Alex, dengan adanya coaching ini saya semakin tahu bagaimana ya pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat anak-anak itu juga
materinya tidak hanya sekedar saya kesini cuman mau belajar, tapi juga mereka benar-benar mau menerapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga Pak. Sama-sama.